Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari kecuali pasti tampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Maksudnya adalah bahwasanya orang yang bisa ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan diberi Allah kelebihan berupa tampaknya hikmah dari hati dan perkataannya. Orang yang mampu ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari, maka dia akan diberi Allah kelebihan, diberi Allah keutamaan berupa dipenuhi hatinya dengan hikmah, dan lidahnya pun akan mengeluarkan kata-kata hikmah. Hikmah itu macam-macam pengertiannya. Yang paling inting, yang paling mudah adalah hikmah itu bisa diartikan dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang mampu ikhlas selama 40 hari, maka hatinya dipenuhi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dan keluar dari lisannya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan berkata Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala pula, siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, mesti tampak baginya karamah. Barang siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, jadi artinya orang ini selama 40 hari hatinya itu tidak ada memikirkan dunia. Orang ini selama 40 hari hatinya kada ada memikirkan dunia. Arti dunia itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati. Itu artinya dunia. Siapa yang zuhud, siapa yang mencegah hatinya daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati selama 40 hari. Artinya dalam 40 hari itu pikirannya itu kadada memikirkan nang kada bermanfaat sesudah dia mati. Jadi pikiran itu selalu yang menjadi kebaikannya sesudah mati. Selama 40 hari hanya demikian. Pemikirannya, isi hatinya itu adalah sesuatu yang memberikan dia keuntungan sesudah dia mati. Pasti tampak baginya karamah. Tampak baginya karamah. Dan siapa yang tidak tampak baginya karamah, maka sesungguhnya itu berpuncak dari
pada ketiadaan benar zuhudnya. 40 hari misalnya jalannya, aku zuhud 40 hari tapi kada ada karamat, itu menunjukkan bahwa zuhudnya itu belum benar. Artinya dalam 40 hari itu ada memikirkan hal-hal yang tidak berguna sesudah dia mati. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, Sahal Tustari tadi, bagaimana maksud tampak karamat itu? Orang tuh hatinya zuhud daripada dunia, zuhud daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah mati. Maka dia diberi Allah karamat. Apa garang karamatnya itu? Maka beliau menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Artinya apa yang dia kehendaki, apa yang dia maksud, maka ia akan dapatkan sesuatu yang dikehendakinya itu. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang yang zuhud tadi. 40 hari sudah kelihatan karamatnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama, innallaha yu'tir ragiba duna ma yurid wa yu'ti zahida fawqa ma yurid wa yu'ti al-arifa muwafaqata ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang gemar dunia. Allah berikan dunia itu kurang dari yang dikehendakinya. Orang itu cinta kepada dunia, maka Allah memberikan dunia kepadanya itu kurang dari apa yang dia kehendaki. Misalnya orang yang cinta dunia ini, inya menargetkan dalam tahun ini harus dapat keuntungan sekian, 10 juta umpamanya. Allah beri kada sampai saya itu. Allah beri kada sampai saya itu. Nah, kemudian lagi Allah memberikan dunia itu kepada orang yang zuhud melebihi dari apa yang dikehendakinya. Nah, kalau orang zuhud yang berkehendak, aku dalam tahun ini dapat keuntungan 10 juta, Allah beri lebih daripada 10 juta itu. Nah, jadi itu ngarannya karamat, itu ngarannya kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang hatinya hanya memikirkan keuntungan-keuntungan sesudah dia mati. Nah, jadi zuhud itu artinya bukan orang itu miskin, bukan orang itu kaya, bukan orang itu fakir, bukan orang itu mampu. Itu bukan masalah zuhud. Zuhud itu adalah orang yang di hatinya, yang dipikirkannya, yang dipentingkannya sesuatu yang bermanfaat sesudah mati. Nah, itu orang yang zuhud ngarannya. Orang kaya banyak yang zuhud, orang fakir banyak yang kada zuhud. Jadi kaya fakir itu kada berlaziman berkaitan dengan zuhud kada zuhud, sebab zuhud itu letaknya di dalam hati. Bila orang tu pikirannya nang dipentingkannya hal-hal nang berguna sesudah mati, itu dia orang zuhud. Tapi bila dipikirkannya hal-hal nang kada bermanfaat sesudah mati, bila dipikirkannya hal-hal yang justru menyusahkan dia sesudah mati, nah ini kada zuhud ngarannya.